Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, teman-teman, balik lagi dengan saya Hari Muhammad Ajiji dari kelas IT 4203 dengan NIM 13031 jurusan Teknologi Informasi Fakultas Informatika, Telkom University. Adapun tujuan dari video yang akan saya buat ini yaitu untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut oleh dosen pengampu yaitu Pak Gede Agung Ari Wisdiawan. Nah, mari langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan dari konflik serializability. Nah, yang sekarang akan kita bahas yaitu view serializability. Nah, sama seperti yang kemarin dari video sebelumnya, apa itu serializability? Ini hanya untuk mengingatkan ya, serializability yaitu pengontrolan secara konkurensi kepada kebenaran dari kriteria yang membutuhkan eksekusi konkuren dari transaksi harus ekuivalen terhadap efek dari eksekusi serial transaksi tersebut. Sistem basis data harus dapat mengontrol eksekusi konkurensi dari suatu transaksi untuk memastikan database tetap terjaga konsistensinya. Asumsi dasar bahwa setiap transaksi harus tetap menjaga konsistensi database. Eksekusi secara serial pada suatu transaksi dapat menjaga database tetap konsisten. Nah, apa itu tujuannya dari serializability? Yaitu pada saat mendesain skema kontrol konkurensi, kita harus tunjukkan bahwa jadwal yang dibuat oleh skema tersebut adalah serializable. Terdapat metode simpel dan efisien untuk menentukan konflik serializability dari suatu jadwal. Misalkan sebuah jadwal S, kita dapat membuat suatu grafik langsung yang diberi nama grafik presiden. Nah, pada eksekusi konkurensi, banyak transaksi dimungkinkan untuk diproses secara bersama-sama dalam suatu sistem. Memperbolehkan banyak transaksi untuk mengupdate data secara konkuren akan menyebabkan beberapa komplikasi dengan konsistensi data. Untuk memastikan bahwa konsistensi tetap terjaga dengan baik pada eksekusi konkuren, membutuhkan usaha yang lebih kuat, akan lebih mudah jika transaksi berjalan secara serial. Di sini kita ke penjadwalan. Di sini penjadwalan atau schedule merupakan urutan yang mengindikasikan urutan kronologis instruksi yang mana dari transaksi konkuren yang akan dieksekusi. Sebuah jadwal merupakan bagian dari suatu transaksi yang harus tetap terdiri dari semua instruksi yang ada di dalamnya. Sebuah jadwal harus menjaga urutan instruksi yang muncul di setiap transaksi. Nah, di sini tujuannya yaitu tujuan dari kontrol konkurensi adalah untuk memastikan serializability dari transaksi dalam lingkungan multi-user. Kita langsung saja masuk ke view serializability. Nah, untuk materi sebelumnya konflik serializability kalian bisa menonton di video sebelumnya. Nah, di sini misalkan S dan S petik adalah dua jadwal dengan serangkaian transaksi yang sama. S dan S petik adalah view equivalent. S dan S petik adalah view equivalent jika memenuhi kondisi sebagai berikut. 1. Untuk masing-masing data item key, jika transaksi TI membaca inisialisasi nilai pada key di dalam jadwal S, maka transaksi TI yang ada di jadwal S petik juga harus membaca inisialisasi nilai pada key. Yang kedua, untuk masing-masing data item key, jika transaksi TI mengeksekusi read key di dalam jadwal S, dan jika nilai yang dihasilkan oleh operasi write key dieksekusi oleh transaksi TJ, maka operasi read key pada transaksi TI yang harus ada di jadwal S petik juga membaca nilai key yang dihasilkan oleh operasi write key.
yang sama pada transaksi TJ. Nah, yang ketiga, ukuran untuk masing-masing data item key, transaksi yang sampai ke tahap akhir operasi write key di dalam jadwal S. Nah, seperti yang terlihat, view serializability juga dilihat berdasarkan pada operasi read dan write saja. Nah, kita langsung saja ke contohnya. View serializability. Sebuah jadwal S adalah view serializable setara dengan penjadwalan serial. Setiap penjadwalan konflik serializable juga view serializable. Penjadwalan di bawah ini, penjadwalan 9 di textbook, adalah penjadwalan yang view serializable tapi tidak konflik serializable. Di sini ada tabel T3, T4, dan T6. Yaitu T3 melakukan read key, lalu T4 melakukan write key, lalu diikuti T3 diikuti write key, dan yang terakhir T6 lalu write key juga. Nah, di sini view serializability yaitu penjadwalan di bawah penjadwalan 9 di textbook menghasilkan outcome yang sama sebagai jadwal serial T1 dan T2. Nah, sebelumnya di sini T1 melakukan read A titik 2 sama dengan A dikurangi 50, maka write A. Lalu T5 melakukan read B, yaitu B titik 2 sama dengan B dikurangi 10, maka menghasilkan write B. Selanjutnya T1 read B, B titik 2 sama dengan yaitu B ditambah 50, maka menghasilkan write B. Dan yang terakhir T5 yaitu melakukan read A titik 2 sama dengan A ditambah 10, maka akan melakukan write A. Nah, cukup sekian teman-teman penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.